Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahul nur. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik. Baik, abnai atau talabah, anak muridku saatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Na'udu ila ad-darsil lughatil arabiyyah. Kita kembali pada belajar bahasa Arab. Al-yawm sanatakallam an, kita akan berbicara hari ini tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah? Ya, sebenarnya bisa dilihat halaman 33 ya. Isim itu atau kata benda, isim itu kata benda ya. Ada kata benda, ada kata kerja, ada huruf ya. Isim itu kata benda. Isim ditinjau dari jelas atau tidak jelasnya dibagi menjadi dua. Nakirah tidak jelas dan ma'rifah ya. Ma'rifatullah, ada istilah ma'rifatullah, mengetahui isim yang sudah jelas ya. Isim nakirah itu apa? Isim nakirah adalah isim yang belum jelas bendanya atau masih bersifat umum. Contohnya misalnya saya contohkan, dhahabtu ila masjidin, saya pergi ke masjidin. Di sini ada tanwinnya, itu menunjukkan nakirah. Masjid yang mana? Tidak tahu masjid yang mana. Tetapi kalau Ustaz bilang jalastu fil masjidi, aku duduk di al masjid. Masjid di situ sudah ma'rifah karena ada alnya. Contoh tadi isim nakirah ya. Misalnya uridu an akula khubzan. Saya ingin makan khubzan, itu kue. Kue apa? Khubzan sih. Karena bertanwin itu menunjukkan nakirah, tidak tahu kue apa. Kue manis, kue tawar ya. Tetapi kalau Ustaz bilang misalnya akaltul khubza, aku telah makan al khubza. Nah, di situ khubz itu kuenya sudah jelas. Ini nakirah ya, belum jelas bendanya. Saya qara'tu kitaban, saya membaca kitaban. Buku apa? Tidak tahu, buku bahasa Arab, bahasa Indonesia, belum jelas. Tapi kalau saya bilang qara'tu al-kitaba, saya membaca al-kitab, itu kitabnya sudah jelas. Itu ya isim nakirah. Isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah jelas bendanya atau sudah tertentu, sudah jelas ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ma'rifat itu ada alnya. Kepentingan di sini hadza baitun. Al baitu qaribun minal masjidi. Ya, ini hadza baitun. Ini rumah. Rumah siapa? Tidak tahu. Ya, kemudian al-baitu, ini ada alnya. Al di sini menunjukkan apa? Menunjukkan ma'rifah. Al-baitu berarti artinya itu tersebut ya. Rumah tersebut qaribun, dekat, minal masjidi, dari masjid. Masjid ini sudah jelas juga, masjid tersebut. Ya, jadi baitun di sini adalah nakirah, al-baitu adalah ma'rifat, kemudian al-masjid adalah ma'rifat. Jadi ada alnya itu ma'rifat ya. Kemudian contoh yang berikutnya di buku yang dilihat, hadza baitun, ini rumah. Baiti ya, ingat ada tambahan ya, ini menunjukkan kepemilikanku ya. Artinya apa? Ku ya. Ini rumah siapa? Tidak tahu. Tapi kalau di baiti, rumahku, ini sudah jelas ya. Jadi baitun itu dia nakirah, baiti rumahku kan sudah jelas, berarti ini ma'rifah. Adapun masjid qaribun ini dekat, min ini gandengannya ya nak ya. Qaribun itu gandengannya dengan min. Qaribun dekat dari, min qaribun min. Al masjid ini
isim ma'rifah juga sudah jelas ya bedanya nakirah dengan ma'rifah. Jadi isim nakirah contohnya baitun, kalau ma'rifah ditambahi al baitu atau ditambah baiti ya. Kemudian isim nakirah contoh masjidun, ma'rifahnya al masjidu atau masjidu Bilal, masjid Bilal, atau masjid mujahidin, sudah jelas kalau mujahidin. Faslun ya itu kelas, ada lunnya. Kalau isim ma'rifat fasluka, fasluki, fasluhu, fasli, nah, itu sudah jelas. Kemudian nama orang itu sudah jelasnya, nama kota itu namakan isim ma'rifah, nama orang Ahmad Fatimah. Kemudian apa sih ciri-ciri tanda isim nakirah? Tadi sudah singgung ya. Apa ciri isim-isim nakirah? Nakirah tadi bertanwin, akhirnya tanwin. Apa tanwin itu? Fatatain, kasrotain, tomatain. Ini tanwin. Ini fatatain, kasrotain di bawah tomatain. Ini ciri-cirinya. Ya, contohnya tadi hammamun, matbakhun, madrasatun. Adapun isim ma'rifah ciri-cirinya dia berawalan al masjidu, al madrasatu, al matbakhu, atau berakhiran dengan dhamir ya, atau disambungkan dengan dhamir. Dhamir ada kaki, ku, daya sukun, ada hu ya, contohnya baiti, rumahku, atau baituka, rumah kamu perempuan, bait ummuka, ibu kamu, ini sudah jelas kan. Terus baituhu, baituha ya, ini sudah kita pelajari ya dhamir. Kemudian bagaimana cara membuat isim nakirah menjadi ma'rifat, ini dipelajari di bukunya ada. Baitun misalnya tinggal ditambahi al, tonnya tidak boleh ton lagi, dia jadi tu, jadi al baitu ya, tidak boleh tanwin. Kalau ada alnya tidak boleh tanwin lagi. Kemudian tambahkan akhiran dhamir, misalnya akhiran dhamir kakiku, bukan kakiku ya, ka sama ki tidak ada kunya, ya sukun, hu sama ha. Contohnya baitun ditambah ya sukun jadi apa? Tumnya jadi kasroh ya, jadi baiti ya, jadi baiti gitu ya. Kemudian ka, kalau ketambahan dhamir ingat tanwinnya hilang jadi dhammah, jadi baituka ya. Tambah ki jadi baituki ya, baitun ditambah dengan hu jadi baitu hu, baitun tambah ha sama baitu ha ya. Saya ingatkan lagi ya, sukun ini artinya ku, ka ini kamu untuk laki-laki, ki ini untuk perempuan, kamu perempuan, hu dia laki-laki, ha dia perempuan. Jadi ada catatan penting di sini, isim yang berawalan al atau bersambung dengan dhamir, berawalan al atau bersambung dengan dhamir tidak boleh tanwin. Faslun ka, nah ini salah, faslun ka karena ada kanya tidak boleh lun, atau al faslun, nah ini salah. Kalau ada bertanwin, ini bertanwin, ini beral, maka tidak boleh tanwin lagi ya. Ini contoh yang salah ya, khotok. Yang benar as-shawab apa benar? Fasluka atau al faslu ya. Kemudian lagi isim yang berawalan al tidak boleh digabung dengan dhamir. Al fasluka, nah ini tidak boleh ya, tidak boleh digabung ya. Al dengan dhamir tidak boleh digabung, ini salah. Yang benar fasluka, fasluka, atau kalau ma'rifat al faslu begitu ya. Menunjukkan al fasli ya, isim yang berawalan al tidak boleh digabung dengan dhamir ya, ini dhamir ya sukun, tidak boleh al lagi, alnya ini contohnya salah ya, fasli, yang betul fasli gitu, atau al faslu. Kemudian setiap isim yang didahului dengan min
fi, ini huruf jar ya, min, fi, an, ila, itu amama di dzaraf, ama depan, waro'a di belakang, khalfa juga di belakang, janiba itu dia jadi majrur atau berkasrah harokat terakhirnya. Contohnya apa? Mada amamal baiti, amama, setelah amama ini kasroh, setelah amama kasroh. Kemudian mada fil baiti, setelah fi ini kasroh. Kemudian lagi setelah waro al baiti, oh baiti bukan baitu ya, bustanun wasiun. Kemudian amama, lihat setelah amama jadi madrasati ya. Kemudian ada beberapa tugas kalian kerjakan nanti. Apa yang dimaksud dengan isim nakirah? Yang kedua, tuliskan 2 contoh dari isim nakirah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah? Tuliskan 2 contoh isim ma'rifah. Yang kelima, rubahlah isim nakirah berikut ke dalam isim ma'rifah. Contohnya madrasatun, jadun,